data siapa yang miskin ekstrim ini di daerah sudah ada semuanya. Dan sampai di desa sudah punya semuanya. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Kita tahu target kita di 2024, kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Indonesia mengalami perbaikan yang signifikan pada tahun 2015 hingga 2018. Yang semula 11,22% menjadi 9,82% pada tahun 2018. Namun kemudian pandemi datang. Tercatat angka kemiskinan pada periode pandemi sejak tahun 2019 hingga 2022. Angka kemiskinan berkisar 9%. Sejumlah kebijakan di era pandemi yang dibuat oleh pemerintah terbukti mampu mengendalikan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Presiden telah menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga, juga kepala daerah untuk mengentaskan penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrim dengan target hingga tahun 2024 mendatang. Di Indonesia, penduduk dengan kategori miskin ekstrim sesuai dengan data Badan Pusat Statistik mencapai 2,14% pada tahun 2021, menurun 0,10% menjadi 2,04% pada Maret 2022. Sejumlah inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim ini, misalnya dengan menggali potensi sebagai destinasi wisata baru yang dikelola oleh masyarakat secara langsung. Dulu sebelum dibuat tempat wisata seperti ini Mas ya, jadi Gerumbul, tahu Gerumbul ya? Rawa, Gerumbul seperti itu. Kemudian kita buat wisata, kita bekerja sama dengan pihak pemerintah desa dari unsur BUMDes, Pok Darwis, jadi sebuah wisata seperti ini. Waktu itu natural sebetulnya. Begitu kita kerja bakti, bersih-bersih di lingkup Sendang ini, kita sudah menangkap sinyal. Kalau hari Minggu, Sabtu, atau bahkan hari-hari aktif, anak-anak sekolah, muda-mudi itu kalau bolos itu pasti ke sini. Nah, dari situ kita tangkap, pasti ini kalau dibuat wisata pasti laku, seperti itu. Instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengentaskan penduduk miskin ekstrim hingga sama sekali tidak ada atau zero extreme poverty tertuang pada Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Inpres ini diberikan kepada 28 kementerian dan lembaga serta kepala daerah di seluruh Indonesia. Secara khusus, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menetapkan pedoman umum percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim beserta data dan target yang menjadi prioritas. Pada tahun 2022, Kemenko PMK memperluas cakupan wilayah penghapusan kemiskinan ekstrim di 25 provinsi dengan 212 kabupaten kota. Pemulihan ekonomi desa akan secara tidak langsung berimbas pada peningkatan ekonomi desa yang tentu saja akan dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat, saya kira karena sebagian masyarakat sudah merasakan manfaat dari sini Mas ya, jadi sangat proaktif, hampir rata-rata sudah merasa saling memiliki. Melalui wisata ini, pemberdayaannya sudah 80% bisa dinikmati seluruh masyarakat sini. Pemerintah berharap dengan penambahan desa ini semakin terpetakan dan teratasi masalah kemiskinan ekstrim yang ditargetkan pemerintah 0% pada tahun 2024 mendatang. Ada beberapa hal yang memang ini patut disyukuri. Hingga detik ini, ini ada 4 desa kita yang istilahnya benar-benar proaktif ya. Mereka berpikir bahwa potensi air ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Awal sebelum pembangunan sini, ini adalah sungai yang sangat kotor. Tetapi dengan pendapatan masyarakat dusun Pelang di sini dulunya kan mengambil ikan, udang, dan pengambilan pohon sagu untuk tujuan membuat tepung sagu, untuk membuat alas tikar itu dan lain-lain. Nah, dari situlah
memunculkan kita sungai yang sudah kotor kita manfaatkan melalui Pokdarwis dan digandeng oleh pemerintah desa, kita bersama-sama seluruh masyarakat untuk membersihkan sungai, kemudian kita buat wisata ini. Selain itu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yakin kemiskinan ekstrim dapat hilang jika masyarakat menerapkan 3 nilai dasar Gerakan Nasional Revolusi Mental, yakni gotong royong, etos kerja, dan integritas. Hasil koordinasi Menko PMK dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, diterbitkanlah Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Kedua, prioritas nasional sesuai kewenangan desa, mitigasi bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Kami berharap ada sinergi, jadi antara APBD desa yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa masing-masing dengan berbagai pihak, termasuk antara lain adalah dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Nah, ini harapan kami, ini menjadi motivasi bagi desa lainnya agar bisa memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah ini menjadi suatu sumber pemasukan yang positif. Proaktif, kekompakan, dan semangat gotong royong itu yang tetap kita terapkan di Pokdarwis, dan sebagai unit usahanya dari BUMDes kita tetap topang seluruh masyarakat dusun untuk tetap bergerak gotong royong untuk kemajuan wisata kita ini dengan tujuan memberdayakan seluruh masyarakat. Kemudian untuk dana desa juga dimohon digunakan semaksimal mungkin. Saya sudah meminta kepada Pak Menteri Desa agar dana desa itu difokuskan kepada 3 hal. Yang pertama yaitu penanganan ketahanan pangan, kemudian penurunan stunting serendah mungkin, kemudian juga penghilangan kemiskinan ekstrim.